A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah. Pagi hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Tentunya hari ini kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita. Nah tentunya di samping saya sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu yuk. Ustadz Ahmad Ridwan, Masya Allah, apa kabar? Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu ada Ustadz Maulana, sehat Ustadz Maulana? Alhamdulillah. Masya Allah, semangat banget nih, saya suka Jumat nih. Jumat kedua di bulan ya, Syawal. Masya Allah. Lalu juga ada Ustadz Syam nih, semangat juga ya. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Semangat ya? Di apanya? Semangat bagi-bagi ilmu sama jemaah hari iya. ini. Belum, saya kira selamat ya. Saya juga Ustadz, makanya. Sudah. Oh semangat, Oh, semangat semangat. maksudnya. Sudah. Ini masih Belum tahu, Ustadz. Sudah, Masih pagi. belum tahu. periksa dulu deh. Masya Allah. Karena sudah punya Baik. anak. Nah ini nih pas banget nih bicara soal ini kayaknya Ustadz Syam nih mudah-mudahan segera Amin, menjadi orang tua. amin. Nah ini amin ya rabbal alamin. Bicara soal orang tua dan anak. Ini kalau kita tanya, kita semua pasti sayang banget sama orang tua. Meskipun kadang suka kesel, tapi kita tuh namanya anak tuh pasti cinta sama orang tua. Nah tapi kadang kita sebagai anak suka lalai, suka menyakiti orang tua tuh tanpa disengaja. Nah, makanya nih kita jangan sampai kita nyesel suatu saat nanti. Karena kita nggak tahu kan umur orang tua kita tuh sampai kapan. Aduh makanya ini penting banget. Makanya tema hari kita hari ini luar biasa. Temanya adalah sayangi orang tuamu sebelum terlambat. Masya Allah ini kayaknya akan menguras emosi dan air mata. Makanya jamaah jangan kemana-mana ya. Sekarang kita akan bahas mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Masya Allah, tuh kan ini baru tayangan pertama aja udah nyes ke hati gitu. Aduh Masya Allah. Ini kadang sebenarnya cara membahagiakan orang tua itu caranya simple. Orang tua tuh sebenarnya nggak butuh materi, nggak butuh sesuatu hal yang ribet. Cukup kita dengan memperhatikan orang tua, nanyain kabarnya atau kayak kita kunjungi atau cuma telepon doang udah cukup orang tua tuh. Tapi terkadang kita mungkin karena sibuk, apalagi kalau udah punya keluarga, kita kadang lupa untuk memperhatikan orang tua. Nah saya mau ke Ustadz Ahmad Ridwan dulu nih. Ustadz bagaimana nih ya menurut sudut pandang Islam untuk semua anak nih ya. Kita juga, saya juga meskipun udah berkeluarga tapi masih tetap masih sebagai anak. Kadang suka lupa gitu karena sibuk ya kerja, ya kadang memikirkan keluarga juga. Ini sebenarnya bagaimana cara menyikapinya nih? Mohon penjelasannya Ustadz, silahkan. Siap, izin Maulana Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ba'du. Memang jika kita sadari bahwa sesungguhnya tidak ada satupun dari kita kecuali kita ini adalah anak dari orang tua kita. Mahma balagha min umrina. Bagaimanapun usia kita, kita ini anak, ya. Dan maaf, 1000 maaf, belum tentu semua anak jadi orang tua. Betul. Ada yang diambil oleh Allah, ya. Wa minhum man qadha nahbah. Ada yang diambil oleh Allah usianya sebelum dia berumah tangga. Betul. Tapi yang sudah pasti kita ini adalah anak. Betul. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sebagai seorang anak, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita sesuatu yang sesungguhnya itu adalah luar biasa sekali. Satu ketika ada seorang yang bernama Muhammad Ibnul Munkadir. Punya saudara bernama Umar. Keduanya adalah dua ulama hadis ternama. Kata Muhammad Ibnul Munkadir, bitu lailatan aghmizu rijla ummi. Satu malam aku pernah semalaman suntuk berada di kaki ibuku. Wa bata akhi Umar, dan saudaraku Umar Ibnul Munkadir, bata lailatan tawilatan ala sujjadah. Semalaman suntuk di atas sejadah. Lau buddila ajri bi ajrihi ma qabiltu.
Kalau seandainya diajak tukeran pahala, pahala karena mijitin kaki ibu, yang satu pahala sholat semalaman suntuk, ma qubiltu, aku nggak mau, kata beliau. Allahu Akbar. Kita tidak kita tidak menafikan pahala dari sholat malam. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila, kata Allah. Kata Allah juga di dalam ayat yang lain adalah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan tempatkan para pelaku salat malam di tempat yang mulia. Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Sungguh salat malam itu adalah kemuliaan seseorang. Tapi lihat, belajar dari Muhammad Ibnul Munkadir bahwa perhatian kepada orang tua seperti itu saja dia tidak mau ditukar, diganti pahalanya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan Bang Mikdad tadi? Sesibuk apapun kita, sempatkan buat orang tua kita. Karena kalau di Betawi ada istilah keramat berjalan, orang tua kita. Dan itu adalah cara cepat bypass untuk masuk surga. Masya Allah. Ya, itu cara cepat, cara cerdas di waktu terbatas adalah berbakti kepada orang tua. Karenanya seorang datang kepada Rasulullah dengan 3 pertanyaan, Rasulullah SAW menjawab adalah salah satunya ada pesan berbuat baik kepada orang tua. As-salatu ala waqtiha, al-jihadu fi sabilillah, salah satunya adalah birrul walidain, bakti kepada orang tua. Nah, ini sangat disayangkan kadang-kadang karir gitu kan, kesibukan, aktivitas, belajar, sampai melupakan kita bahwa ada jalan cepat, cerdas dan itu terbaik. Bahkan seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardoh menunda hajinya dan jarang pergi jihad karena baktinya kepada orang tua. Abu Hurairah, seorang perawi hadis ternama dan nomor 1, the first ya perawi hadis, dia menunda hajinya karena orang tuanya. Masya Allah. Karena nggak ada yang jaga saat itu. Masya Allah. Wah, seperti itu. Allah. Luar biasa. Jadi benar-benar Islam sangat menganjurkan kita sebagai anak untuk memprioritaskan berbakti pada orang tua. Betul. Karena ridho Allah juga Berada didampingi di orang ridho tua. orang tua ya. Betul, Masya Masya Allah. Allah. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Sama-sama, penjelasannya. Baik jamaah, bicara soal orang tua ini kadang kita sebagai anak meskipun kita sudah semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, pasti aja ada kekurangannya. Karena namanya orang tua itu semakin tua, dia itu akan semakin sensitif. Makanya kita sebagai anak juga harus lebih peka. Nah, ini bicara soal kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, saya mau tanya sama Ustadz Maulana ini. Ustadz, Kalau kesalahan bagaimana? ke saya ya. Ya maksudnya supaya saya bisa belajar karena Ustadz lebih berpengalaman. Misalnya Dalam nih hal saya, kesalahan. iya, saya sebagai anak misalnya bercanda nih, lah. saya punya ya hal-hal yang, aduh saya nyesel banget nih Oh, karena betul. sudah bisa menyakiti perasaan orang tua meskipun itu tidak disengaja. Ini Iya. bagaimana nih cara supaya saya bisa menebus kesalahan sama orang tua nih Ustadz? Bagus sekali. Mohon penjelasannya ya. Masya Allah, Silakan. tabarakallah. Izin Ustaz AR, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumat kedua di bulan Syawal, tepatnya tanggal 9 Syawal 1442 Hijriah. Hari ini sangat menggugah hati dan perasaan kita, baik yang masih hidup orang tuanya, terlebih lagi yang sudah berpulang ke rahmatullah. Bagaimana kita harus menyikapi berbakti kepada orang tua sebelum hal itu terlambat. Sebenarnya berbakti kepada orang tua tidak ada masa terlambat, tapi kualitasnya yang penting di masa hidup itu luar biasa. Karena kita masih bisa, betul tadi kata Mas Mikdad, menatap wajah orang tua karena ridha Allah fi ridal walidain sutul walidain. Maka berbicara ketika kita menghadapi orang tua, sementara orang tua itu adalah makhluk manusia, mempunyai perasaan, sensitif dan sebagainya. Apalagi sudah tambah tua, apalagi karena dalam hal bentuk perhatian. Maka sebanyak tadi Ustaz AR sudah membuka wawasan kita, sebenarnya dalam hal ini Masya Allah ibadah, termasuk ibadah tertinggi adalah berbakti kepada orang tua. Karena masuk kategori nomor 2 setelah taat kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah. Jadi ibadah yang terbaik.
Nah, gimana kalau kita sudah bermaksimal mungkin kemudian orang tua yang namanya manusia biasa, siapa yang lagi lebih peka sama dia, siapa yang lebih perhatian sama dia, kayaknya itu lebih disayang deh. Kayaknya lebih diperhatiin deh. Sementara kita yang pernah menyakiti hatinya atau tidak perhatian, jangan-jangan kita nanti tidak dapat doanya, tidak dapat apanya, baktinya. Gini aja, ketika kita ada perasaan seperti itu, saya senang tadi kata Mikdad, saya ini perasaan ada, itu bagus. Kalau sosok anak-anak itu merasa dia belum berbakti kepada orang tua, berarti dia sudah sadar diri. Maka dalam hal ini yang pertama dilakukan adalah bertobat dulu kepada Allah. Karena ini termasuk dosa besar ketika kita durhaka kepada orang tua. Uququl walidain itu adalah termasuk dosa dari sekian dari banyak dosa. Dari kitab Kabair itu termasuk dosa terbesar. Durhaka kepada orang tua. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bertobat kepada Allah. Khawatir jangan sampai inilah yang menyebabkan segalanya hancur. Karena sholat tidak diterima, ibadah kita tidak diterima kalau kita durhaka sama orang tua. Hati-hati. Jangankan itu, bau surga itu tidak akan tercium bagi anak yang durhaka. Dan seluruh tubuhnya akan terbakar. Karena kulit ini, darah ini ada andil orang tua di dalamnya. Dan kita berutang jasa kehidupan dari orang tua. Perkara orang tua tidak memperhatikan kita, tidak mempedulikan kita, tidak memelihara kita, tidak ada urusan. Karena kenapa? Orang tua punya jasa. Karena kita penyebab hidup kita lahir disebabkan karena orang tua. Dan yang saya minta, apalagi kalau memang ada niat untuk memperbaiki diri, perlihatkan. Sekali lagi, perlihatkan. Bagaimana kita memperlihatkan kesadaran kita bahwa saya ini sadar mau berbakti pada orang tua dengan cara apa? Mendekatinya. Salah satu bakti kepada orang tua dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali tentang ya kasih patuh saja dianjurkan gimana sosok anak itu tidak pernah jauh dari orang tua. Sekali lagi, tidak pernah jauh dari orang tua. Memijit kaki orang tua lebih mulia, lebih utama daripada salat sewalan sentuh. Masya Allah, luar bagus. biasa. Jadi mungkin kita untuk menebus kesalahan kita ya, alangkah baiknya kita lebih sering lagi untuk introspeksi diri, Jadi gini, karena yang kita bakti ini orang manusia. Yang betul. tidak melihat kita dari jarak, tapi melihat secara fisik. Jadi perlihatkan ketaatan kita, merendahkan diri di hadapan beliau. Aduh, Masya Allah. Itu penting ya, adab-adab berarti hal-hal yang kecil yang harus Mikdad kita boleh artis di sini. Di rumah orang tua saya tapi bukan kalau siapa-siapa orang tua juga. tetap jadi anak. Betul. Betul banget Ustaz. Saya Masya bisa Allah. dipanggil Ustadz di mana-mana. Tapi kalau pulang ke rumah orang tua, Waduh, dipanggilkan Masya aku. Allah, luar Tidak biasa. mungkin ibuku berkata Ustadz, ya Allah. Masya Allah, nah itu dia. Jadi kita memang harus selalu merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Terima kasih ya Ustadz Maulana penjelasannya. Baik, Masya Allah jamaah, luar biasa, seru sekali tema kita hari ini. Nah insya Allah kita akan bahas lagi lebih dalam, tapi sebelumnya saya mau ngajakin jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Di samping sang ibu, anak perempuan T tampak tertunduk dan enggan menatap kamera. Terpisah, Kepala Desa setempat Ashari juga menuturkan bahwa masalah yang dialami ibu dan anak ini sudah diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Sang anak diakui Ashari juga telah meminta maaf dan permasalahan keduanya telah selesai. Astagfirullahaladzim. Aduh, miris sekali ya nonton tayangan seperti itu. Kita sebagai anak dari kecil dilahirkan, dibesarkan oleh orang tua, tapi masih ada anak yang tega melakukan hal seperti itu kepada ibunya. Aduh, saya mau ke Ustadz Syam nih. Siap. Ustadz. Mikdad melo banget hari ini Mikdad. Gak tahu, kalau sama orang tua tuh sensitif, Melo apalagi pasti. kita kemarin juga saya lebaran juga sempat ketemu orang tua. Ini Woi, subhanallah. kenapa ya Ustadz Syam? Kadang anak itu disekolahin, dilahirkan, disusui, dibiayai dari kecil, tapi masih aja ada anak yang tidak bukannya ya bisa dibilang itu durhaka juga dengan sikap seperti itu ya. Ini sebenarnya gimana nih? Kalau misalnya bukan hanya kasar, tapi kadang juga ada beberapa anak yang suka hitung-hitungan nih sama orang tua. Padahal orang tua tuh udah memberikan segalanya demi anak, apa sih yang nggak kasih? Mohon penjelasannya, ini gimana nih cara menyikapinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Mikdad, serta seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Sosok orang tua disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran, bahkan banyak sekali dikaitkan dengan bagaimana ketauhidan kita, bagaimana kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di dalam surah An-Nisa, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan kita harus memurnikan kita penghambaan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disambung setelah itu wabil walidaini ihsana. Mungkin kita memikirkan oh setelah kita tidak menyekutukan Allah, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji. Tapi ternyata dalam Al-Qur'an sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Banyak sekali ayat Al-Qur'an tentang berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Kata ulama, lebih banyak berbuat baik kepada orang tua dan sangat sedikit bahkan tidak ada kita dapatkan ayat yang berbunyi berbuat baiklah kepada anak. Kenapa? Karena orang tua otomatis berbuat baik kepada anak dan anak yang sering lupa untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Makanya diingetin terus pakai ayat Al-Quran, pakai hadis, pakai ayat Al-Quran, pakai hadis. Maka subhanallah jikalau dikatakan sering hitung-hitungan, subhanallah. Ya, ada hadis andalan bapak saya, anta wa malu kali abika gitu. Kalau lagi mau minta kuota, minta pulsa gitu. Apa Ya. tuh artinya? Hadis andalannya itu. Apa Ustaz. tuh? Nonton apa itu nonton. Bapak pasti nonton itu. Bapak nonton, pasti Bapak. Buka lagi rahasianya. Roaming Ustaz. Ini yang nonton seluruh Indonesia Ustaz. Tapi itu dulu. Tapi nggak apa-apa untuk mengingatkan. Kita kan sebagai anak memang kadang lupa. Makanya Al-Quran saja mengingatkan kita. Masya Gitu. Allah. Dirimu dan hartamu punya bapakmu. Dirimu dan hartamu punya bapakmu. Dan bukan hanya memerintahkan kami seperti itu. Bapak juga mencontohkan bagaimana bapak berbakti kepada ayahnya. Bagaimana bapak berbakti kepada ibunya. Bagaimana orang tua kami berbakti kepada kakek nenek kami. Sehingga kami sebagai anak juga merasa bahwa inilah yang harus kami lakukan. Inilah yang patut kami lakukan untuk yang namanya berbakti kepada kedua orang tua kami. Memang pasti akan ada kekurangan kita dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbicara tentang rezeki, banyak di antara kita anak-anak yang tidak sadar bahwasanya yang termasuk memperlancar urusan kita, memperlancar rezeki kita, yakni ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat disebutkan doa yang tidak tertolak, yakni orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang safar, doa orang tua. Kemudian di riwayat lain disebutkan doa orang yang berpuasa, doa orang yang terzalimi, dan doa orang tua untuk anaknya. Maka jikalau keinginan kita untuk mendapatkan keberkahan kehidupan ini, keberkahan pekerjaan kita, keberkahan urusan kita, maka sering-seringlah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa poinnya? Jikalau kita sudah sadar bahwa yang paling mustajab itu adalah doa kedua orang tua kita, maka jangan sampai orang tua kita mendoakan keburukan untuk kita. Kita yang menghalangi. Gimana caranya? Kita berbuat baik sama mereka supaya mereka tidak mendoakan kita keburukan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, itu luar biasa saking kuatnya doa orang tua itu ya. Jadi kita yang harus, memang kadang kalau orang tua mah nggak usah diingetin juga udah pasti cintanya udah ada. Insya Allah. Walaupun ada oknum-oknum yang Ada, tidak Bu. seperti itu. Tapi itu oknum. Secara Benar. fitrah orang tua pasti Secara baik fitrah. sama anaknya. Betul. Tapi saya ini suka emosi nih Ustaz Syam. Kenapa lagi? Emosi saya tuh kadang-kadang nonton berita itu tiap hari ada aja. Iya. Bahkan ada juga anak itu yang sampai ngelaporin orang tuanya ke jalur hukum, minta orang tuanya di penjara. Ini gimana? Apa sih yang salah? Ini adabnya di mana Ustaz Syam? Wah, Waduh. baru kali ini lihat Ustaz Mikdad kayak gitu. Ustaz Ustaz, ya. Mikdad, amin ya Allah. Mikdad, amin. Iya, iya. Ya. Amin. Wah. Gimana nih Ustaz Syam? Ini Sudah apa jadi yang Ustaz. salah? Amin. Sinetron sudah jadi Ustaz belum? Belum Oh, belum. lah. Ya, lanjut. Jangan Ki dulu emosi-emosi Ya. karena biasanya itu kita harus bertabayun. Kalau misalnya ada kita nonton, ada cerita, ada berita, kan tidak selamanya seperti itu. Jadi kita harus perhatikan dulu benarkah beritanya seperti itu. Waduh ini ya bahasanya saya setengah-setengah nih. Oh, ngertinya setengah-setengah. nih. Itu Ini kan masih bahasa bahasa tahu. Makassar Makoy, ini. makoy. Aku jelaskan ini, saya Nah, jelaskan. ini juga sama aja. Saya jelaskan dulu Ustaz. Makoy, si tengah-tengah nah. Oh ya sudah. Aduh, Ustaz pokoknya nanti janji ya dijelasin pakai bahasa Indonesia yang Iya, baik iya. dan benar ya. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi makro, nakongka anak nalapor ke teman-teman. Waduh, waduh, roaming, Madura kalau roaming, roaming.